Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat sehat untuk semuanya yang saat ini tengah belajar bersama saya, Ibu Diah Astuti. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang saat ini tengah belajar dari rumah ya, kalian tetap semangat untuk tetap belajar dari rumah, jangan kemana-mana ya, karena pandemi ini masih belum berakhir. Terapkanlah protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan jangan berkerumun. Hindari mobilitas, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Nah, pada hari ini kita akan belajar otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11 dengan kompetensi dasar 3.6 menerapkan komunikasi efektif kehumasan, 4.6 melakukan komunikasi efektif kehumasan. Nah, apabila semuanya kalian telah siap untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Kita awali pembelajaran ini dengan pengertian komunikasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan komunikasi? Ya, benar sekali. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, ataupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi kehumasan. Seperti yang sudah kita pahami bersama tentang definisi humas atau hubungan masyarakat pada pembahasan sebelumnya ya, bahwa hubungan masyarakat adalah sebuah proses kegiatan mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dengan masyarakat. Maka di sini yang dimaksud dengan komunikasi kehumasan adalah komunikasi yang diterapkan oleh individu atau organisasi untuk menciptakan pemahaman publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam pemahaman dan kepercayaan publik terhadap individu atau organisasi tersebut. Komunikasi yang efektif dipengaruhi oleh beberapa unsur atau komponen yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, umpan balik, lingkungan komunikasi, gangguan komunikasi, serta encoding dan decoding. Adapun penjelasan dari masing-masing unsur-unsur dalam proses komunikasi ini adalah komunikator. Komunikator di sini adalah pihak sebagai penyampai ide atau gagasan yang berupa pesan-pesan, di mana pesan-pesan tersebut akan disampaikan kepada komunikan. Pesan. Pesan merupakan keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan yang diberikan bisa berupa data, fakta, kata-kata, bahkan bisa berupa simbol dan juga isyarat. Penyampaian pesan ini bisa dilakukan melalui lisan, face to face, secara langsung ataupun menggunakan media atau saluran. Media dalam melakukan komunikasi merupakan alat atau sarana yang menjadi penghubung antara komunikator dengan komunikan dalam menyampaikan pesan. Media di sini bisa terbagi menjadi dua, yaitu media umum dan media massa. Yang dimaksud dengan media umum adalah media yang dapat digunakan oleh segala bentuk komunikasi, sedangkan media massa adalah media yang digunakan untuk komunikasi massa. Komunikan. Komunikan merupakan orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator, dan selanjutnya komunikan akan menyampaikan umpan balik kepada komunikator. Umpan balik di sini merupakan hasil dari komunikasi yang dilakukan.
Selain dipengaruhi oleh 5 unsur komunikasi tersebut tadi, dalam pelaksanaannya proses komunikasi juga dipengaruhi oleh lingkungan komunikasi, yaitu fisik tempat komunikasi berlangsung, sosial psikologis dari orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, serta waktu tempat komunikasi berlangsung. Kemudian berikutnya juga dipengaruhi oleh adanya gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi di sini merupakan gangguan yang mendistorsi pesan, di mana gangguan komunikasi akan menghalangi penerima dalam menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Sedangkan yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan menghasilkan pesan dan decoding adalah tindakan menerima pesan. Nah, inilah unsur-unsur yang mempengaruhi jalannya proses komunikasi. Sebuah proses komunikasi dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu saling pengertian atau kesepakatan bersama. Selain itu, komunikasi dilaksanakan dengan tujuan membuat sebuah perubahan-perubahan, yaitu perubahan sikap, di mana pada perubahan sikap ini dimaksudkan agar komunikan akan dapat mengubah sikapnya setelah melakukan sebuah proses komunikasi. Berikutnya, perubahan perilaku. Perubahan perilaku yaitu sebuah perubahan yang terjadi jika dalam sebuah proses komunikasi apa yang disampaikan oleh pihak komunikator sesuai dengan yang disampaikannya, dan ini tergantung pula pada kredibilitas komunikator itu sendiri. Kemudian, perubahan pendapat. Perubahan pendapat ini akan terjadi dalam sebuah proses komunikasi yang tengah berlangsung, dan itu juga bergantung pada bagaimana komunikator menyampaikan. Kemudian yang berikutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial ini akan terjadi dalam tatanan masyarakat sesuai dengan lingkungan pada saat berlangsungnya komunikasi. Nah, inilah tujuan komunikasi. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah menginformasikan. Artinya bahwa dengan komunikasi kita dapat memberikan atau menyampaikan informasi, memberitahukan informasi kepada pihak lain mengenai sebuah peristiwa yang terjadi, menyampaikan ide atau pikiran dan tingkah laku, serta segala sesuatu yang disampaikan kepada pihak lain. Fungsi komunikasi berikutnya adalah mendidik. Komunikasi ini merupakan sarana pendidikan. Nah, dengan komunikasi maka kita dapat menyampaikan ide dan pikiran kepada orang lain sehingga pihak tersebut atau orang tersebut dapat mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Fungsi komunikasi yang berikutnya adalah menghibur. Artinya bahwa dengan komunikasi, selain berguna untuk menyampaikan informasi tadi, juga berguna untuk menyampaikan hiburan atau menghibur pihak lain. Fungsi komunikasi berikutnya adalah mempengaruhi. Dalam sebuah komunikasi berpengaruh pula untuk mempengaruhi individu atau pihak lain yang berkomunikasi. Hal ini tentu berusaha untuk saling mempengaruhi pikiran komunikan dan lebih jauh lagi berusaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan yang diharapkan. Inilah fungsi komunikasi.
Jenis komunikasi humas. Komunikasi dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaian informasi, jenis komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Adapun komunikasi lisan di sini adalah sebuah bentuk komunikasi langsung yang dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata secara lisan. Sedangkan komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan tulisan, seperti misalnya bila kita melakukan kegiatan surat menyurat. Inilah jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaian informasi. Kemudian yang kedua, jenis komunikasi humas berdasarkan perilaku. Berdasarkan perilakunya, komunikasi kita bagi menjadi komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal adalah sebuah komunikasi yang terjadi di antara dua perusahaan yang mana tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasi, seperti misalnya rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi informal adalah sebuah bentuk komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian, komunikasi non-formal adalah jenis komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ini komunikasi berdasarkan perilakunya. Kemudian berikutnya, jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Terbagi menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah sebuah komunikasi yang berlangsung di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Biasanya, komunikasi ini terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dalam komunikasi internal ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan, baik itu vertikal naik ataupun vertikal turun. Kemudian, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam sebuah lingkungan organisasi atau kantor di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan jabatan yang sama atau sejajar. Dan berikutnya adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini terjadi dalam sebuah lingkungan organisasi atau kantor di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan tidak sama pada posisi tidak sejalur atau vertikal. Kemudian, komunikasi eksternal. Komunikasi ini biasanya dilakukan dengan pihak luar yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan berupa pameran, ekspos, promosi, konferensi pers, siaran televisi atau radio, bakti sosial kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, inilah jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Selanjutnya adalah jenis komunikasi berdasarkan aliran informasinya. Berdasarkan aliran informasinya, komunikasi terbagi menjadi beberapa di antaranya, yaitu komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini merupakan komunikasi di mana penyampaian informasinya hanya berasal dari satu pihak saja. Kemudian yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi ini terjadi tidak hanya oleh satu pihak saja, melainkan keduanya
terlibat dalam memberikan respon. Jadi antara pihak komunikator dan komunikan saling membalas informasi atau ada timbal balik dari komunikan. Berikutnya adalah komunikasi ke atas. Komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Kemudian komunikasi ke bawah adalah komunikasi dari atasan ke bawahan dalam sebuah lingkup organisasi, dan komunikasi ke samping, komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kedudukan yang sejajar atau sama dalam sebuah organisasi. Nah, inilah jenis komunikasi berdasarkan aliran informasi. Selanjutnya, jenis komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Berdasarkan jaringan kerja, jenis komunikasi terdiri dari jaringan kerja rantai atau komunikasi jaringan kerja rantai. Komunikasi jaringan kerja rantai di sini adalah sebuah komunikasi yang terjadi di sebuah organisasi atau perusahaan, di mana komunikasi yang terjadi di dalamnya menurut saluran atau mengikuti saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando, sehingga akan mengikuti pola komunikasi formal. Komunikasi jaringan kerja lingkaran. Komunikasi jaringan kerja lingkaran merupakan komunikasi yang terjadi di sebuah organisasi atau perusahaan, di mana komunikasi ini terjadi mengikuti saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Dan yang ketiga, komunikasi jaringan kerja bintang. Komunikasi ini pun komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana komunikasi yang terjadi di dalamnya melalui satu sentral dan salurannya yang dilalui lebih pendek. Nah, inilah jenis komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Selanjutnya adalah jenis komunikasi berdasarkan peranan individu. Berdasarkan peranan individu, jenis komunikasi terdiri dari komunikasi antara individu dengan individu yang lain, komunikasi antara individu dan lingkungan yang lebih luas, dan komunikasi antara individu dan dua kelompok atau lebih. Komunikasi ini dilakukan oleh seseorang atau individu kepada pihak-pihak lain, baik secara kelompok maupun secara individu. Dan dalam komunikasi ini, peranan individu sangat mempengaruhi keberhasilan proses komunikasinya. Nah, inilah jenis-jenis komunikasi. Teknik komunikasi efektif. Dalam pelaksanaan komunikasi agar menjadi efektif, maka perlu diterapkan beberapa teknik dalam melaksanakan kegiatan komunikasi, yaitu komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi instruktif, dan komunikasi manusia. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik ini adalah teknik komunikasi informatif. Teknik komunikasi informatif ini adalah teknik komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan kepada sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Teknik ini memiliki dampak kognitif karena komunikan hanya dapat mengetahuinya. Biasanya, teknik informatif ini digunakan oleh media yang bersifat asosiatif dengan cara menumpangkan penyajian pesan pada objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian khalayak atau publik. Berikutnya adalah komunikasi instruktif. Komunikasi instruktif adalah sebuah teknik komunikasi yang dilakukan dengan memberikan sebuah perintah yang bersifat paksaan, dan sasarannya adalah komunikan
yang dilakukan pula dengan secara terpaksa. Teknik komunikasi ini bersifat menakut-nakuti dan menggambarkan risiko yang buruk. Selain itu, ada muatan kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik. Perdebatan dengan menepis argumentasi yang lemah, kemudian akan dijadikan untuk menyerang lawan tersebut. Nah, bagi tokoh politik, teknik ini akan menjadi senjata andalan dan sangat penting bagi mereka untuk mempertahankan diri atau menyerang secara diplomatis. Kemudian berikutnya adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini adalah sebuah teknik komunikasi yang dilakukan untuk tujuan mengubah sikap atau perilaku komunikan yang lebih menekan pada sisi psikologis komunikan. Adapun penekanan ini dilakukan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, tetapi dengan cara yang lebih halus, luwes, dan manusiawi, sehingga akan mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai dengan perasaan senang bagi komunikan untuk melakukan hal yang diinginkan oleh komunikator. Nah, agar komunikasi persuasif ini dapat mencapai tujuan dan sasaran yang dituju, maka perlu dilakukan perencanaan sebelumnya, yaitu berupa perencanaan yang matang dengan menggunakan komponen-komponen ilmu komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Oleh karena itulah maka pikiran, perasaan, dan hasil pengindraannya akan terorganisasi secara terpadu. Dan berikutnya adalah komunikasi manusia. Komunikasi manusia atau dengan istilah lain human relation, di dalam pelaksanaannya mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang disertai dengan unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Ditinjau dari sisi ilmu komunikasi, maka humas atau hubungan manusia ini termasuk ke dalam komunikasi interpersonal. Yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di antara dua orang atau lebih dan bersifat dialogis. Hubungan manusia pada umumnya dilakukan untuk menghilangkan hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian, dan mengembangkan tabiat manusia. Nah, untuk melakukan hubungan manusia ini, maka biasanya digunakan beberapa teknik pendekatan, yaitu pendekatan emosional dan pendekatan sosial budaya. Inilah teknik-teknik komunikasi yang bisa diterapkan agar di dalam proses komunikasi dapat berjalan efektif. Nah, sampai di sini maka selesailah pembahasan materi kompetensi dasar 3.6 menerapkan komunikasi efektif kehumasan dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Kesimpulan yang bisa kita rangkum pada pembelajaran hari ini bahwa proses komunikasi sebagai sebuah proses maka dipengaruhi oleh unsur-unsur atau komponen berupa komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Selain itu, komunikasi ini juga akan dipengaruhi oleh lingkungan komunikasi, gangguan komunikasi, serta encoding dan decoding. Di dalam penerapannya, teknik komunikasi efektif yang bisa diterapkan adalah komunikasi informatif, komunikasi instruktif, komunikasi persuasif, dan komunikasi manusia. Sebagai tugas untuk kalian semuanya yang saat ini masih tetap belajar dengan semangat, kerjakan 2 soal ini dengan cara diketik ataupun dengan ditulis tangan. Jangan lupa tuliskan identitas kalian pada masing-masing lembar kerja kalian.
Kemudian hasilnya serahkan di Google Classroom. Saya tunggu tugas kalian. Nah, selamat belajar untuk kalian semuanya. Tetap di rumah, terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.